Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk berbicara tentang isu-isu terkini di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang, ya, temanya adalah masih seputar makan bergizi gratis ya. Dan ada hal yang menarik ya, isu terbaru eh, yang berkenaan dengan makan bergizi gratis ini ya. Kita ya menyimak di media sosial ada satu eh, fenomena di mana ada seorang figur influencer ya kemudian menyatakan apa eh, kemarahannya terhadap anak yang menolak makan bergizi gratis itu dengan alasan tidak enak ya. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa kalau posisi sang anak itu misalnya adalah anak anak dia, nah itu dia bisa ya bisa dipukul ya. Nah, teman-teman, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah pandangan eh, beliau itu benar atau salah, tetapi dalam pandangan saya ya berdasarkan yang saya cermati ya, yang pertama memang masalah preferensi anak itu tidak boleh diabaikan di dalam program seperti ini ya. Kita tunjukkan hasil riset apa eh, yang telah dilakukan oleh apa di negara yang telah maju ya. Contohnya ini dilakukan di Amerika Serikat. Tetap hasil temuannya itu memberikan informasi bahwa kesukaan makanan dan tingkat penerimaan anak itu tidak bisa diabaikan ya. Dia adalah sesuatu faktor yang penting yang harus diperhatikan. Karena kalau seorang anak tidak menyukai makanan itu ya dan tingkat penerimaannya apa tidak tidak tinggi, maka program ini ya bisa bisa batal, bisa gagal. Lalu apakah sang anak itu harus kita marah-marahi karena dia tidak mau apa misalnya mengkonsumsi makanan yang dihidangkan karena faktor eh, ketidaksukaan dia, ketidakseleraan dia. Saya rasa itu bukan cara yang bijak ya. Walaupun saya bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, merujuk pada hasil penelitian seperti ini tadi Amerika Serikat, kemudian di Inggris juga eh, penelitian yang berkaitan dengan makan siang gratis untuk anak-anak usia sekolah dasar ya, usia 7 sampai 10 tahun juga ya para siswa itu punya preference. Salah satu temuan pentingnya adalah para siswa itu menginginkan lebih banyak pilihan menu, termasuk variasi sayuran dan buah-buahan ya. Jadi kalau aspek preferensi mereka itu kita abaikan, kita paksakan mereka memakan makanan dengan argumentasi itu makanan bergizi, ya, eh, kemudian eh, bisa dipaksakan, apalagi pemaksaannya misalnya dengan cara kekerasan, itu tidak bisa dibenarkan, ya, karena program seperti ini tidak boleh mengabaikan aspek yang paling penting yaitu aspek preferensi anak, selera anak, kesukaan anak. Lalu bagaimana cara cara mengatasinya? Jadi teman-teman kita perhatikan kalau anak dari kalangan miskin, ya, saya meyakini kalau anak dari kalangan miskin pasti mereka itu tidak pilih-pilih karena mendapatkan makanan aja sulit begitu kan. Sekarang disediakan makanan yang bergizi ya, gratis, mereka tidak akan pilih, tidak ada kata tidak selera dengan makanan itu. Itu untuk anak dari kalangan miskin ya. Nah, ada kemungkinan besar anak yang mengatakan bahwa dia merasa
tidak berselera atau merasa makanan itu tidak enak, itu adalah anak dari keluarga yang memiliki kemampuan untuk apa dia mendapatkan makanan yang sesuai dengan keinginannya, ya. Jadi sekali lagi pengalaman juga penelitian pada tayangan yang lain yang berkaitan dengan makanan bergizi gratis ini, saya sudah menunjukkan hasil penelitian di India, begitu juga anak-anak dari kalangan miskin, ya, termotivasi untuk bersekolah karena di sekolah itu mereka mendapatkan makanan yang bergizi dan gratis, ya. Jadi tidak ada penolakan bagi mereka karena mendapat makanan pun sulit, apalagi eh, kalau itu dikasih secara gratis, ya, tidak membayar. Tentu itu adalah sesuatu keistimewaan. Ya, jadi ketika seorang anak itu menolak atau tidak berselera terhadap makanan seperti itu, anak ya tersebut dugaan kita berat bukan dari anak dari keluarga miskin. Dia anak dari keluarga yang mampu, atau paling tidak dia orang tuanya atau dia bisa mendapatkan makanan yang seperti yang dia inginkan, ya, makanan yang seperti yang dia inginkan. Ayam misalnya, ayamnya yang enak, dia bisa dapatkan itu. Ketika dia disodorkan ayam yang rasanya dia tidak enak, dia tolak, ya. Nah, oleh karena itu, ya, mema- melihat aspek yang seperti ini bukan menjadi apa ya, bukan menjadi cara kita untuk memarahi atau mendiskreditkan anak-anak yang tidak apa menyukai menu yang diberikan kepada mereka, tapi ini bagian dari evaluasi dari program ini, ya. Program ini harus dievaluasi dan salah satu bentuk evaluasinya adalah ketika anak menyatakan mereka tidak tidak menyenangi makanan yang disajikan. Nah, oleh karena itu kalau saya menyarankan, ya, eh, ke depan ini kan program ini baru berjalan. Nah, ke depan mungkin semester depan, ya. Jadi sekolah, pemerintah melalui sekolah, ya, melakukan registrasi ulang kepada semua orang tua murid, ya. Orang tua murid apakah mereka bersedia bersedia untuk eh, anaknya diikutkan dalam program makan bergizi gratis atau tidak. Ya, orang-orang tua yang dari kalangan mampu, kalangan kaya, kalangan yang merasa apa mereka bisa memberikan makanan bergizi dengan kualitas yang baik dan disukai anaknya, ya orang-orang seperti itu, ya, bisa mengatakan mereka tidak perlu ikut dalam dalam aktif program makanan bergizi gratis, ya. Sehingga eh, program makanan bergizi gratis ini ke depan, ya, ke depan itu akan lebih efektif, ya, mencapai sasarannya, yaitu anak-anak yang memang apa mereka membutuhkan makanan bergizi gratis itu, ya. Untuk anak-anak yang dari kalangan mampu, kalangan berada, orang tuanya misalnya yang keberatan anaknya ikut makanan bergizi gratis, ya, karena mereka bisa memberikan makanan bergizi yang lebih baik, ya, ya tidak perlu di diikutkan dalam program makanan seperti ini, program makanan bergizi gratis ini, ya. Dan saya apa merasa kalau anak-anak miskin itu tidak ada kata bahwa dia akan mengatakan apa rasanya tidak enak, karena bagi orang miskin itu apa
untuk mendapatkan makanan itu eh, itu adalah sesuatu, sudah menjadi sesuatu hal yang apa, kesulitan tersendiri. Nah, kalau dia mendapatkan makanan yang bergizi dan gratis, dalam pandangan saya tidak akan ada penolakan dengan mengatakan makanannya tidak enak, ya. Karena untuk makan saja dia dia sulit, ya. Nah, yang bisa mengatakan makanan tidak enak itu adalah dari biasanya dari kalangan orang-orang yang mampu. Nah, bagi orang-orang yang mampu ini ya tidak perlu kita paksakan dia ikut program makanan bergizi gratis, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, pada periode selanjutnya, semester selanjutnya, ya semua orang tua dari anak-anak itu diregistrasi ulang. Siapa yang benar-benar ingin anaknya diikut sertakan di dalam program makan bergizi gratis. Bagi orang tua yang merasa membutuhkan, pasti dia akan mengatakan, ya, dia tidak punya uang untuk, misalnya dari kalangan miskin, dia tidak punya uang untuk memberi makanan anaknya dengan cara yang bergizi, ya, dia pasti akan mengatakan dia akan ikut program tersebut. Tapi bagi kalangan orang yang menengah ke atas, orang-orang tua yang status ekonominya menengah ke atas, ya mereka tidak perlu dipaksakan ikut program ini, program makanan bergizi gratis ini. Mereka diperkenankan untuk tidak ikut. Anak-anaknya diperkenankan untuk tidak ikut, ya. Sehingga tidak akan ada nanti apa yang mengatakan eh, makanannya itu tidak enak, gitu ya. Ya, karena sekali lagi, pada hakikatnya makanan bergizi gratis ini memang ya ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan kan untuk memberikan makanan anaknya secara bergizi karena ada kendala pendapatan rumah tangga. Nah, pemerintah membantu memberikan itu di sekolah, ya. Tetapi ketika sat- pada suatu momen apa ada anak atau ada orang tua yang menganggap ya mereka tidak membutuhkan, dibandingkan dipaksa memakan misalnya eh, sepotong ayam yang rasanya tidak enak, dia bisa membeli ayam yang rasanya enak di luar, mengapa harus dipaksakan, ya kan? Jadi, dan programnya pun nanti ketika dilakukan registrasi ulang bahwa orang tua yang benar-benar ingin ikut, anaknya diikutkan dalam program makanan bergizi gratis, kemudian orang tua yang tidak apa anaknya diikutkan dalam makanan bergizi gratis itu telah terdata, ya, telah terdata, maka pemberian makanan bergizi gratis ini menjadi semakin baik, menjadi pertama dia makin menjadi semakin tepat sasaran, begitu kan? Dan yang kedua, kemudian dia semakin efisien, ya, eh, menghilangkan kemubaziran, ya. Akan mubazir kalau makanan itu dikasihkan kepada anak yang tidak selera memakannya, begitu kan? Nah, jadi itu apa eh, teman-teman sekalian. Jadi program seperti ini adalah bagi kita adalah sesuatu yang baru. Pasti akan banyak apa challenging-nya, banyak tantangannya dalam implementasinya. Dan tantangan itu bukan disikapi dengan cara-cara yang sinisme, ya, dengan cara-cara membuli, dengan cara-cara apa eh, memberikan stigma kepada apa target yang yang menjadi sasaran, bukan seperti itu. Apalagi targetnya itu adalah anak-anak. Anak-anak itu mereka belum punya kapasitas untuk dihukum, ya, dijudge, ya. Kalau dalam bahasa agamanya mereka itu masih belum dikenakan beban taklif, ya, beban bahwa mereka mengetahui ini adalah sesuatu yang apa benar atau salah.
Jadi anak-anak itu perlu di perlu di apa didekati dengan cara bukan dengan cara kekerasan yang pasti, ya. Nah, kalau kemudian ada anak-anak yang menyatakan bahwa dia tidak selera dengan makanannya, nah itu perlu diklarifikasi lebih lebih lanjut. Ya, saya menduga kuat anak-anak yang mengatakan seperti itu mereka bukanlah anak-anak yang miskin, ya. Kalau anak-anak miskin, ya mendapatkan makanan aja sulit. Sekarang didapat makanan yang gratis, ya, tidak akan protes, tidak akan ada komen, wah makanannya eh, tidak enak. Nah, oleh karena itu kembali kesempatan ini adalah untuk mengevaluasi program ini. Salah satu evaluasinya, salah satu perbaikannya ke depan, pada semester yang ke depan, ya, semua orang tua murid dari kalangan anak-anak yang akan diberi makanan bergizi gratis itu diregistrasi ulang, didata ulang, siapa di antara mereka yang memang benar-benar bersedia diikut sertakan, siapa yang di antara mereka yang tidak tidak bersedia diikut sertakan. Nah, ketika itu sudah didata dengan baik, maka kita telah melakukan satu progres. Jadi eh, anak-anak yang tidak ingin diikutkan berarti eh, mereka memang punya punya kapasitas untuk memberi makanan kepada sang anak, keluarganya itu secara bergizi dan dengan cara yang disenangi oleh sang anak. Ya. Jadi akan menjadi lebih lebih efisien program ini, akan menjadi lebih tepat sasaran. Jadi tidak perlu dipaksakan semua anak untuk ikut di dalam program makan bergizi gratis. Ya, fokus adalah kepada anak-anak yang memang orang tua mereka tidak mampu kalau memberi makanan bergizi, ya, kepada mereka. Dan bagi orang-orang seperti ini, saya sangat yakin kelihatannya tidak akan ada yang akan mengatakan makanannya tidak enak, ya, atau tidak selera dengan makanannya. Karena untuk mendapat makanan saja mereka sulit. Nah, jadi sekali lagi fenomena ketika ada anak menolak makanan, menu makanan, ya, rasa makanan itu adalah bagian dari evaluasi terhadap program ini. Bukan kemudian eh, menganggap sang anaknya yang bermasalah. Bukan seperti itu cara mensikapi yang benar. Cara mensikapi yang benar, seperti yang saya katakan tadi, ya diregistrasi ulang, ya bisa jadi orang-orang tua yang dari kalangan mampu, kalangan menengah ke atas, ya, mereka tidak 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 menginginkan ikut program ini, tapi mereka tidak tahu caranya. Nah, kemudian itulah caranya memperbaiki program ini agar lebih tepat sasaran, yaitu dengan cara meregistrasi ulang kepada semua target sasaran, ya, para orang tua murid. Kalau mereka benar-benar menginginkan anaknya mengikuti program ini, mereka akan diminta persetujuan. Tapi kalau mereka tidak menginginkan anaknya untuk mengikuti program ini, mereka juga diminta konfirmasinya. Ya, sehingga dengan demikian, ke depan program ini akan lebih efektif, lebih efisien dari sisi eh, penggunaan anggaran dan juga lebih mencapai ke targetnya, yaitu untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan karena mereka apa keluarganya tidak mampu memberikan mereka makanan yang bergizi, ya, setiap hari. Nah, teman-teman, itu yang ingin saya komentari dari eh, masih berkaitan dengan program makanan bergizi gratis ini. Saya rasa apa
itu saja ya yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.